Selamat malam Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa masa Advent dan Natal 2020 saat hari ini. Marilah kita bersama-sama memulai persekutuan doa Rabu hari ini dengan pengakuan di dalam hati kita bahwa pertolongan kita berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita pujikan, muliakanlah. Sungguh benar dan mulia nama Tuhan yang senantiasa merawat dan juga menuntun setiap langkah hidup kita. Maka dari itu marilah kita nyatakan syukur kita melalui mazmur bersahutan yang demikian. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Putri Sion.
Setelah kita bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian, tiba saja kita hendak mendengarkan sabda Tuhan, tetapi marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai dengan detik ini. Semua yang kami lakukan hanyalah untuk memuliakan nama-Mu dan juga untuk mengagungkan kuasa-Mu. Sebentar lagi Bapa, sebelum kami melanjutkan kembali persekutuan doa saat hari ini, kami juga bersama menyediakan hati kami untuk mendengarkan akan apa yang menjadi firman-Mu. Buka setiap hati kami, buka setiap telinga kami, sehingga apa yang kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami dan pada akhirnya boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan hari ke hari, terkhusus di dalam mempersiapkan diri menyongsong kehadirat-Mu di dalam masa Advent dan Natal tahun 2020. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa syukur dan permohonan ini kami haturkan. Amin. Ibu Bapa serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tiba saatnya bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 13. Matius pasal 9, ayat 9 sampai dengan 13, yang demikianlah sabda Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa
dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal ini, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya dalam kehidupan hari kesehari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabar dan kondisi saudara semuanya, dimanapun saudara berada? Kami berharap bahwa saudara semuanya itu dalam keadaan sehat dan bahagia. Apalagi di hari yang indah ini kita bersama-sama bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk saling bertemu dalam persekutuan doa masa Advent, meskipun dilakukan secara virtual. Nah, apalagi dalam persekutuan doa minggu yang ketiga ini, kita bersama hendak merenungkan, mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema, merangkul yang tersingkirkan. Nah, Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh amat menarik ya ketika kita mendengar serta mencermati tema kita hari ini, merangkul yang tersisihkan. Ketika kita bersama mencermati tema kita hari ini, kita bersama diajak juga untuk berefleksi di dalam hidup kita. Kita akan mencoba untuk mengambil saat teduh dan menilik diri kita masing-masing. Pernahkah di suatu kondisi kita itu menjadi pribadi atau orang yang tersingkir? Dan ketika kita mengalami hal itu, bagaimana perasaan kita? Tentunya Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita itu pernah merasakan situasi dan kondisi di mana kita itu merasa tersingkir. Entah itu secara status sosial, entah itu karena pendidikan, karena kondisi fisik, sakit penyakit, ataupun berbagai hal. Dan ketika kita merasakan atau berada dalam titik di mana tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan kita, tentunya hati kita itu merasa sakit. Kita tidak enak dan bahkan kondisi tersebut juga bisa membuat kita down. Kita tidak bisa bersemangat lagi dalam menjalani hidup ini. Akhirnya yang terjadi dan yang muncul adalah depresi. Nah, ketika kita bersama melihat dan juga berefleksi di dalam hidup kita, memang benar kondisi tersisih, kondisi tersingkirkan merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan bagi orang yang menerimanya. Mengapa kok hal ini menjadi kondisi dan juga situasi yang memprihatinkan? Apa yang menjadi penyebabnya? Karena kalau kita bersama-sama melihat, ketika orang itu sedang merasa tersingkir, ketika orang itu merasa tidak direken dan lain sebagainya, yang seharusnya mereka itu mendapatkan dekapan, yang seharusnya mereka itu mendapatkan semangat dan dukungan, namun mereka justru menerima hal yang sebaliknya. Padahal ketika kita itu mampu merangkul mereka yang tersisih, mampu menyapa mereka yang tersingkirkan, itu akan membawa dampak yang positif bagi orang tersebut. Buktinya apa? Buktinya adalah salah satunya ada di dalam bacaan kita saat hari ini, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai dengan 13. Nah, ketika kita bersama mencermati Injil Matius pasal 9
ayat 9 sampai 13 ini kita bisa menemukan hal menarik yang perlu kita contoh. Hal apakah itu? Hal tentang sikap Tuhan Yesus yang tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Bahkan sikap Tuhan Yesus ini mampu merangkul, memanggil Matius yang notabene seorang pemungut cukai untuk menjadi muridnya. Hal itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9. Dan sikap ini sungguh mulia. Loh, mengapa? Kok ketika Tuhan Yesus memanggil Matius si pemungut cukai, merangkul dia, itu menjadi sikap yang mulia. Karena kita tahu Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau zaman dahulu menurut orang Farisi dan masyarakat sekitarnya, seorang pemungut cukai itu merupakan orang yang patut disingkiri karena mereka memiliki dosa yang banyak. Mereka mendukung para penjajah untuk mendapatkan pundi-pundi dengan cara merampas masyarakat, memungut cukai dengan takaran ataupun tarif di atas garis normal. Bagi orang Farisi dan juga masyarakat saat itu, pemungut cukai itu patut disingkiri. Pemungut cukai itu adalah golongan orang yang berdosa dan tidak memiliki kasih. Dia juga tidak bisa menjaga kesalehan hidupnya. Karena itulah, maka orang Farisi dan juga masyarakat pada saat itu mengucilkan mereka, menyingkirkan mereka, dan juga menyisihkan mereka dari pertemuan-pertemuan. Namun Bapak Ibu, ketika kita boleh melihat dan juga mencermati perikop kita hari ini, hal itu berbeda dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Meskipun orang Farisi dan masyarakat pada saat itu menyingkirkan pemungut cukai, termasuk di dalamnya adalah Matius, tetapi Tuhan Yesus justru mampu merangkul. Tuhan Yesus justru mampu memunculkan kepedulian terhadap orang yang tersingkirkan itu, terhadap orang yang tersisihkan itu. Dan sikap peduli Tuhan Yesus Kristus itu dimunculkan dengan cara memanggil dia, makan bersama, dan juga menyapa Matius. Sehingga atas sikap kepedulian dari Tuhan Yesus Kristus inilah memberikan kesukacitaan besar di dalam kehidupan Matius, memberikan sebuah pengharapan baru di dalam kehidupan dia, di mana dia yang notabene disisihkan, yang notabene itu disingkirkan oleh ahli Farisi dan masyarakat, kini dia bisa diterima dan dirangkul oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah dan sikap kepedulian Tuhan Yesus Kristus ini terhadap orang yang tersisih dan tersingkirkan, memberikan sebuah pencerahan bagi para pengikutnya. Dan pencerahan ini tentunya memiliki tujuan, di mana kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini memiliki tujuan yang mulia. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini untuk merangkul dan juga untuk mempedulikan orang-orang yang tertindas. Hal itu sama seperti ketika kita boleh membaca di dalam ayatnya 12 dan 13. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus jelas sekali. Kehadirannya itu memiliki tujuan yang mulia. Dia menyelamatkan orang berdosa, dia merangkul orang yang tersisih, dan mempedulikan orang yang lemah. Jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama boleh menghayati kisah Matius yang dipanggil Tuhan menjadi pengikutnya ini, kita juga perlu belajar untuk bisa meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus
Kita belajar memberikan perhatian kepada orang-orang yang tersisihkan, memberikan sapaan bagi mereka yang terpinggirkan karena status sosial, karena permasalahan hidup yang berat ataupun sakit penyakit. Nah, inilah saatnya, inilah waktunya kita itu merangkul semua orang yang dianggap kurang berarti bagi masyarakat. Mungkin orang-orang itu ada di dalam keluarga kita, seperti halnya asisten rumah tangga kita, anak-anak kita yang mungkin dalam notabene ini berbeda dengan orang lain ataupun sesamanya. Kita perhatikan suami dan istri kita. Ketika kita mampu untuk memperhatikan mereka-mereka yang tersisihkan ataupun terpinggirkan karena sebuah kondisi, disitulah bentuk nyata kita mengasihi sesama kita. Apalagi sebentar lagi kita bersama-sama hendak merayakan Natal dan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan Natal di tahun ini tentunya berbeda dibanding dengan Natal di tahun-tahun yang lalu. Justru nanti kita bersama-sama diajak untuk menghayati makna dari Natal itu sendiri, bahwa melalui Natal Allah telah memberikan yang terbaik, putranya terkasih yang telah Dia berikan kepada manusia yang berdosa untuk menyelamatkan mereka, mengangkat mereka, dan juga memulihkan kondisi mereka. Maka dari itu Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama membuang sikap egois kita. Natal itu bukan untuk kita pribadi. Natal bukan untuk ketenaran saja. Natal itu bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Tetapi Natal itu berarti memberi apa yang kita miliki. Mampu untuk berbagi, mampu untuk menyapa mereka yang tersingkirkan. Apalagi di masa pandemik saat ini, banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita, meskipun hanya melalui sosial media, meskipun hanya melalui media elektronik ataupun WhatsApp. Ketika kita bisa hadir di dalam kehidupan saudara kita, menyapa mereka, menguatkan mereka, itulah salah satu bentuk kita mampu merangkul mereka yang tersisihkan. Selamat untuk menghayati masa Advent ini, dan selamat untuk mampu merangkul mereka yang tersisih dan terpinggirkan, sehingga mereka juga bisa merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan dari Allah Bapa. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh cukup. Tiba saja kita bersama hendak menghaturkan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Melalui persembahan yang telah kita siapkan, marilah kita haturkan di hadirat-Nya dengan berdasar pada firman-Nya di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12, yang demikianlah sabda Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan bersama memuji nama Tuhan, syukur padamu ya Allah.
kita bersama menghaturkan persembahan kita ini di dalam doa, mari kita bersama berdoa. Segala syukur, hormat, dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau boleh memberikan berkat-berkat yang tiada taranya. Baik itu berkat berupa kebutuhan jasmani kami ataupun kebutuhan kerohanian kami yang boleh menyapa, menegur dan juga menyemangati kami untuk bisa menyatakan kepedulian kami dengan merangkul sesama kami yang tersisih, menyapa saudara kami yang merasa terpinggirkan karena situasi dan kondisi yang sedang mereka alami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup di sepanjang kehidupan dan perjalanan kami masing-masing. Dan kami juga tak lupa menghaturkan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Cucikan dan kuduskanlah sehingga melalui persembahan ini boleh menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami juga hendak mengakhiri persekutuan doa hari ini. Biarlah Tuhan yang menuntun kami dan menyertai setiap perjalanan kehidupan kami, dan jadikanlah hidup kami sebagai saluran berkat di mana Engkau tempatkan kami berada. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa syukur dan syafaat ini kami haturkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita mengakhiri persekutuan doa hari ini dengan menerima berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.